Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Rahasia Hikmah Penderitaan Suami Sang Ratu Adil. Siapakah sosok suami Sang Ratu Adil? Tentunya siapa lagi kalau bukan manusia istimewa, makhluk cahaya yang diutus oleh Yang Maha Kuasa menjalani perjalanan visi misinya di alam bumi semesta ini, tentunya di Nusantara kita tercinta. Apa hikmah yang terkandung atas segala penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran hidup yang saat ini sedang dialami oleh Sang Kinasih Satrio Piningit? Tentunya sebuah penderitaan, keadaan yang begitu sulit, bahkan kehidupan yang begitu sempit tentunya akan membuat siapa saja mudah berkeluh kesah, akan membuat siapa saja menjadi resah dengan kondisi yang seperti terhimpit itu. Dan seolah-olah bagi mereka-mereka yang masih terikat dan terbelenggu dengan keduniaan, akan berupaya sekeras mungkin mencari, bahkan mencari solusi-solusi agar bisa memperkaya diri, agar bisa secepatnya menjadi orang yang memiliki materi. Berbeda dengan suami Sang Ratu Adil, dia justru malah santai adem ayem, seperti menikmati segala perih yang dirasakannya, seperti menikmati segala hinaan, cacian, bahkan remehan-remehan orang yang mengupatnya. Tentu ini suatu hal yang sangat sulit diterima dengan akal sehat. Ada orang betah di dalam kesengsaraan, ada orang betah di dalam penderitaan. Apakah ada manusia seperti itu selain dari Sang Kinasih Satrio Piningit? Secara normal, secara pikiran logis, tentunya ini tidaklah waras. Tetapi secara ilmu kebatinan tingkat tinggi, dan di dalamnya mengandung unsur visi misi dari Yang Maha Kuasa, tentunya akan bermakna berbeda. Karena setiap perjalanan orang-orang spiritual, mereka menyimpan berjuta rahasia di dalam perjalanannya. Termasuk perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit harus melalui berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam himpitan-himpitan, tak terkecuali himpitan ekonomi yang juga ia alami. Sehingga bagi orang-orang yang di mata kepalanya masih terselip cinta akan dunia, akan merasakan heran tentang keadaan Sang Kinasih. Sesungguhnya hikmah dibalik penderitaan suami Sang Ratu Adil ini atau Sang Kinasih Satrio Piningit adalah beliau adalah manusia cahaya, manusia yang di atas kemuliaan, yang diutus di muka bumi ini untuk menggunakan segala kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk bumi. Tentunya akan didampingi oleh Sang Ratu Adil. Sang Ratu Adil yang memiliki intelektual tingkat tinggi, bahkan keilmuan yang begitu luas, tak kalah hebat dengan kekasihnya Sang Kinasih Satrio Piningit. Akan tetapi sosok Sang Ratu Adil, beliau menduduki di dimensi kegaiban sambil menjaga harta amanah yang begitu besar. Sementara tugas Sang Kinasih Satrio Piningit yaitu menjalani kehidupan susah, kehidupan yang melarat, yang penuh penderitaan dan serba kekurangan. Hikmahnya di balik semua penderitaan, menjadi manusia di titik terendah itu adalah salah satunya untuk mengetahui apa yang namanya segala kesusahan yang dialami manusia, guna sebagai tumpukan-tumpukan ilmu yang nantinya akan bermanfaat di kehidupan era mercusuar dunia. Dengan Sang Kinasih Satrio Piningit menyamar menjadi orang susah, di sana beliau begitu banyak mengetahui akan hal-hal yang sangat berguna sekali nantinya, yang akan
didiskusikannya bersama sosok Sang Ratu Adil. Apa yang menjadi sumber-sumber permasalahan di rakyat kalangan bawah? Apa yang namanya itu maksiat? Beliau akan semua mengetahui. Apa yang namanya itu aparat yang menjadi keparat, dan apa itu yang namanya dihina, diremehkan, dicaci, bahkan direndahkan. Apa itu namanya menjadi orang bodoh. Semua itu adalah laku perjalanan spiritual Sang Kinasih Satropiningit di dalam perjalanannya mendapati jalan-jalan kesusahan. Sehingga tak heran mengapa Sang Kinasih Satropiningit meski di dalam hidupnya keterpurukan, tetapi dia selalu optimis dan tersenyum manis. Seolah-olah segala beban himpitan penderitaan itu tidak membekas di hatinya. Sang Kinasih Satropiningit di dalam kesusahannya, di dalam penyamarannya di kalangan hidup rakyat biasa, di sana beliau mengetahui segala macam bentuk problema masyarakat yang hidup di kalangan bawah. Bagaimana masyarakat saling caci maki satu dengan yang lainnya, bagaimana sifat karakter masyarakat yang sensitif dengan harta materi keduniaan, dan bagaimana sikap sifat masyarakat yang suka memanipulasi orang lain, dan atas dasar apa mereka memanipulasi orang lain. Semua itu dipelajari oleh Sang Kinasih Satropiningit. Dan beliau juga mengetahui bagaimana ketika beliau di posisi di bawah dan diinjak-injak oleh mereka yang memiliki wewenang, bahkan memiliki kemampuan, kebebasan di dalam menggunakan segala fasilitas yang mereka miliki, sehingga mereka mampu melakukan berbuat sewenang-wenang pada orang-orang kalangan bawah. Visi misi Sang Kinasih Satropiningit ini sebenarnya begitu banyak, sampai-sampai Yang Maha Kuasa memperjalankan beliau di kehidupan yang susah, di kehidupan rakyat jelata, di kehidupan rakyat yang paling bawah, yang paling terendah. Beliau juga mengetahui bagaimana yang namanya itu lapar, bagaimana yang namanya anak istri menangis di dalam himpitan permasalahan ekonomi. Di samping itu, orang-orang yang dihinakan, yang disepelekan akibat karena ekonomi. Menurut Sang Kinasih Satropiningit, apabila seseorang itu ingin mengetahui suatu hal, haruslah mengetahui dan merasakannya terlebih dahulu.